Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Lan Channel. Hai, apa kabar? Balik lagi ya sama aku. Nah, kali ini aku mau Mau memberikan sebuah fakta nih. Lah, fakta apaan tuh? Nah, jadi teman-teman ya, tuh ada beberapa followers dan juga subscriber aku yang komen dan juga DM di Instagram itu tanya, "Kak, gimana sih caranya biar bisa dapat pasangan tentara, biar bisa dapat pacar tentara, biar bisa jadi istri tentara, biar bisa jadi ibu pers itu gimana, Kak?" Bahkan ada yang meminta aku tuh buat nyariin kenalan tentara gitu, TNI. Suaminya temennya ada gak, Kak, yang lagi jomblo, mau dong dicomblangin, dikenalin kayak gitu. Dan ya emang banyak gitu ya. Jadi ya di sini aku tuh terus kepikiran mau bikin konten yang kira-kira bisa nggak ya ngasih tips kayak gitu. Terus aku coba kan searching, dan ternyata itu ya pada tahun 2021 pernah sempat viral ya. Nih ada video dua dari kakaknya ini, dari mbaknya ini tuh bikin video tentang berbagi tips gimana caranya biar bisa dapat pasangan abdi negara atau biar bisa mendapatkan pacar TNI. Nah, tapi sayangnya di video 2 ini tuh sudah di take down. Aku cari video aslinya tuh sudah nggak ada. Tapi video ini tuh sempat viral di tahun 2021 ya. Jadi tuh banyak banget di TikTok, kemudian di Twitter, dan juga di channel YouTube juga banyak yang membuat video reaction tentang dua kakak ini, dan juga ada yang memparodikan. Nah, dari video reaction, replays, dan juga parodi yang aku tonton gitu kan, jadi tuh ada yang pro dan juga kontra. Nah, pro-nya itu yang aku lihat ya kalau buat cewek-cewek nih ya yang emang berencana atau bercita-cita pengen punya pasangan gitu kan, atau kenalan seorang abdi negara, jelas itu sangat membantu gitu kan tips-tipsnya. Tapi buat orang awam gitu ya, nonton video kakaknya tersebut itu kayak, ih apaan sih bikin video tentang tips gak jelas kayak gitu, yang apaan sih, kenapa harus segitunya gitu ya cari pasangan, yang cari yang berseragam ya. Banyak banget deh ya, pokoknya tuh ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, kalau menurut teman-teman tentang video yang berbagi tips gimana cara biar dapet pasangan atau pacar abdi negara, terutama yang kayak TNI gitu, gimana menurut kalian? Itu sebuah pro atau kontra, atau hal baik atau gimana? Coba dong, aku pengen tahu pendapat teman-teman. Oke. Karena ada Ciko ikut nimbrung di sini ya, nggak apa-apa, nemenin aku. Dan akhirnya aku mendapatkan sebuah ide gitu ya, karena sudah banyak orang-orang yang berbagi tips, tidak hanya dua kakaknya tadi, tapi banyak banget artikel dan juga video-video yang berbagi tips. Bahkan ada yang parodinya tuh kalau pengen dapat atau mendekati TNI ya jadi ini aja sasaran tembak lah, atau ada yang sering-sering main ke batalion, sering-sering nongkrong di tempat yang banyak TNI-nya kayak gitu. Kira-kira efektif gak sih tips-tips tersebut? Nah, aku bakal ngasih faktanya, atau aku bakal menjelaskan menurut berdasarkan pandangan aku gitu ya, sebagai aku ini istri seorang TNI gitu kan. Aku yang sudah masuk di asrama dan tinggal di batalion gitu kan, dan aku juga sudah alhamdulillah banyak temen ya di sini kan, ibu-ibu persit dari berbagai macam daerah kan. Ada juga nih yang udah dekat kayak kita tuh cerita gitu, dulu gimana sih awalnya bisa kenal sama abangnya sama omnya tuh, kok bisa nikah gimana gitu kan. Di video kakaknya yang merah ini ya, yang pakai kerudung merah tuh kayak aku pernah nonton dulu waktu zaman aku masih ngurus pengajuan gitu kan. Aku juga searching tuh cari gimana sih cara ngurus pengajuan. Terus aku pernah lihat tapi tuh aku agak lupa ya isinya apa aja. Tapi kayaknya tuh isinya tuh beberapa ada yang sama di punya channel-channel yang lain, dan sini udah aku rangkum berapa. Dan sebenarnya tuh banyak yang memberi tips, tapi di sini aku cuma ambil 6 aja yang menurut aku tuh lebih masuk akal aja gitu loh. Nah, yang pertama yaitu ada tipsnya itu biar dapat pasangan TNI ini harus berpendidikan dan juga berprofesi. Nah,
kenyataannya, reelsnya, faktanya apakah emang iya kalau mau jadi pasangan ya atau sampai jadi istri itu harus berpendidikan dan juga berprofesi, misal jadi guru kah, dokter kah, atau polisi wanita. Nah, faktanya ya teman-teman, memang betul ya, untuk menjadi pasangan seorang anggota TNI memang harus berpendidikan, dan tidak harus berpendidikan tinggi, harus S1, S2, S3, atau harus jadi dokter dulu, atau jadi perawat dulu, atau jadi apa dulu baru bisa jadi istrinya tentara. Itu enggak ya, tapi dalam faktanya itu memang iya harus berpendidikan, dan minimal pendidikannya itu SMP gitu ya. Kalau misal teman-teman ternyata lulusannya masih SD dan punya pasangan abang TNI ya, mau tidak mau cobalah diurus untuk kejar paketnya gitu ya, karena jarang banget ya, apalagi saat ini zamannya udah maju gitu kan, jarang banget ibu persit yang lulusan SMP, minimal itu lulusan SMA atau SMK. Jadi faktanya mau lulusan SMP atau SMA pun bisa ya teman-teman, nggak harus jadi S1 dulu atau harus jadi dokter dulu, tapi memang faktanya memang minimal tuh SMA atau SMK. Dan memang dalam faktanya juga ya teman-teman, apalagi di sekitaran aku ini, di asrama aku ini banyak banget yang lulusan D3 dan S1. Jadi sebelum nikah itu banyak banget yang intinya tuh berpendidikan sampai S1 ya, walaupun ujung-ujungnya saat menikah sudah jadi istri tentara itu mereka jadi ibu rumah tangga, tapi kebanyakan mereka memang backgroundnya itu udah sampai jenjang kuliah gitu loh. Dan sebenarnya abangnya itu emang cari istri yang lulusan S1 kah atau yang lulusan SMA, SMK. Nah itu ya tergantung pribadi mereka masing-masing gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat ya mungkin gitu kan, abangnya itu kebanyakan kenapa lulusan sarjana ya, mungkin mereka tuh kayak ibarat tuh mengimbangi gitu loh teman-teman, mengimbangi gitu kan. Mereka kan ibaratnya kan abdi negara gitu kan, terus mereka tuh kayak mengimbangi, emang cari istri yang berpendidikan ya, walaupun nanti jadi ibu rumah tangga gitu loh, setidaknya tuh emang ilmunya tuh kayak mereka menganggap tuh ya kayak setara gitu ya. Tapi bukan berarti kalau lulusan SMA SMA tuh nggak bisa ya. Di sini juga banyak kok teman-teman ibu persit itu yang lulusan SMA SMK. Semua itu tergantung dari abangnya. Kalau abangnya emang udah cinta maunya yang sama lulusan SMP SMA SMK ya nggak masalah gitu, tetap bakal diajak pengajuan. Dan terus apakah harus bekerja, punya profesi gitu ya biar bisa dapat suami TNI? Nah itu enggak ya teman-teman. Mau teman-teman lulusan SMA SMK gitu ya, kerja biasa, kerja buruh, jadi penjahit atau kerja pabrik atau cleaning service, kalau emang abangnya mau ya bakal diajak pengajuan kayak gitu loh. Dan kebanyakan apakah harus nakes atau perawat, dokter, bidan kayak gitu, enggak harus gitu loh. Misalnya kayak aku bukan dari tenaga medis gitu kan, dan tetanggaku pun juga enggak dari tenaga medis. Tapi dalam faktanya, kenyataannya ya teman-teman, aku kasih tahu, tapi memang banyak yang ibu persit itu dari tenaga medis nih ya, entah itu dia perawat atau bidan atau dokter gitu ya, itu emang ada dan cukup banyak gitu loh ya, walaupun enggak harus tenaga medis, tapi dalam kenyataan tuh emang banyak ya, walaupun nanti endingnya akhirnya cuma jadi ibu rumah tangga. Dan apalagi untuk yang tentara-tentara yang sudah berpangkat tinggi gitu ya, misalnya lulusan kayak Akmil gitu ya, yang perwira-perwira seperti itu, biasanya mereka yang tadi aku kasih tahu kok, mereka tuh kayak mengimbangi gitu loh, cari istrinya yang memang berpendidikan. Dan kebanyakan istri dari kayak perwira gitu ya, itu ya S2, dokter, ada juga yang polwan. Jadi ya nggak tahu ya emang mereka carinya yang seperti itu atau gimana, tapi biasanya tuh kayak itu tuh kayak lingkupnya gitu loh teman-teman. Biasanya kan kalau kita lingkupnya kerja di sekitaran kayak di daerah kesehatan gitu kan, kayak di rumah sakit, pasti kan nanti juga kenalannya juga orang-orang medis gitu ya. Kalau misal kita kerjanya kayak di daerah perkantoran ya, nanti kita bakal dapat kenalan atau pasangan bisa jadi orang kantoran juga, biasanya kayak gitu kan. Jadi ya itu kembali lagi sama abangnya. Dan yang kedua nih ya, ada yang berbagi tips bahwa harus good looking atau berpenampilan menarik ya.
Pada faktanya ya teman-teman, ya emang sih, apalagi kalau masih pendekatan, lagi abangnya lagi cari-cari pasangan, lagi menjelajah gitu ya, pasti yang di apa ya, yang abangnya cari pasti yang menarik gitu kan, yang good looking di sini tuh bukan yang harus cantik gitu ya, enggak ya, itu tergantung personalnya masing-masing. Tapi kebanyakan cowok kan ya emang gitu ya, melihat wanita, sisi wanita tuh dilihat dari good lookingnya tuh ya, bisa jadi dari parasnya, bisa jadi dari kayak kepribadiannya, atau mungkin kayak ibadahnya, atau mungkin orangnya perhatian, setia, kayak gitu kan. Jadi ya itu tuh emang sifat cowok nggak sih, nggak cuma seorang TNI aja yang kayak gitu. Menurut aku ya orang umum awam biasa pun juga pasti mencari yang menurut mereka, menurut cowok tuh ya apa ya, menarik gitu kan, dan unik kayak gitu, makanya mereka mau mendekati. Dan ya emang itu fakta nggak sih, ya nggak? Terus yang ketiga nih yaitu minta dimakcomblangin ya, atau dikenalin sama temennya. Misal gini, aku punya temen cewek dan temenku cewek ini punya pasangan tentara gitu, terus aku kayak minta dikenalin dong, dicomblangin dong gitu. Nah ini tuh cukup efektif ya teman-teman, karena ada juga nih ya, aku dapat cerita gitu kan, ada yang bisa pacaran sama TNI, bisa kenal sama abangnya ya karena dikenalin, entah si ceweknya yang minta kenalan ataupun abangnya yang minta dikenalin kayak gitu. Biasanya itu kan terjadi nih, misal kita nih lagi hangout keluar gitu kan, terus ada teman kita ngajak pacarnya yang TNI, terus kenal kan, terus pacarnya ini yang TNI ini tuh kayak cerita mungkin ke temennya, nih pacarku ada temen cewek nih jomblo, mungkin bisa dikenalin, nah kayak gitu. Tapi ya bisa kan kayak gitu, dan ya menurut aku emang bisa efektif sih cari kenalan seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu ada menjalin hubungan baik dengan anggota keluarga TNI. Nah, di sini tuh anggota keluarga tuh bisa dari keluarga sendiri ya, entah itu paman, om, sepupu, atau mungkin ayah kita, orang tua kita itu seorang TNI, terus kan pasti teman-temannya kan pada punya anak nih. Nah itu bisa sebuah apa ya, batu loncatan gitu loh, biar bisa dapat kenalan gitu kan ya. Kadang kan ya emang kayak gitu ya, biasanya tuh ada cewek gitu ya, kalau orang tuanya TNI pasti nanti pasangannya juga TNI, pasti kan ada tuh ya, ada kan. Soalnya aku juga ada nih temen ya, aku punya temen dan bapaknya tuh seorang TNI, dan dia pun juga dapat apa ya, suami juga TNI gitu. Jadi kayak masih satu lingkup gitu loh, entah dia itu kenalan sendiri, entah dia dikenalin sama temen bapaknya atau kayak gimana. Tapi itu ya emang realnya itu, faktanya memang ada teman-teman, dan itu mungkin emang salah satu cara juga gitu, selain kita dapat koneksi dari teman-teman. Selanjutnya ini tipsnya yaitu biar dapat pasangan ya atau kenalan abdi negara itu berada di circle mereka, baik itu tempat ya, fasilitas tempat, entah itu hobi ataupun pekerjaan. Nih misal nih teman-teman kerja di rumah sakit ya, terus di rumah sakit kan pasti juga ada yang namanya tentara, tapi dia kerjanya sebagai dokter gitu, sebagai medis. Terus akhirnya kenal kan, akhirnya bisa jadian. Terus misal nih hobi sama-sama suka, misal karate atau lari gitu kan, terus bisa dipertemukan dalam suatu event lomba ataupun lagi latihan bareng, lagi lari di lapangan gitu kan, akhirnya bisa tuh kena. Terus kemudian di fasilitas yang disediakan oleh TNI, misalnya nih di daerah dekat TNI, kawasan TNI militer gitu kan, pasti disediain nih kayak ada taman, kemudian ada kolam renang, pemancingan, dan lain sebagainya. Nah di situ biasanya ya TNI om-omnya itu ya di situ juga. Misalnya kayak kolam renang ya, mereka pasti renangnya juga di situ, dan di situ pasti kan juga ada kayak kafe-kafe, tempat makan, dan om-omnya pasti juga bakal nongkrong di situ. Jadi ya banyak juga tuh warga sekitar gitu ya, cewek-cewek yang nongkrong juga di situ, renang juga atau lari-lari bahkan gitu kan di taman gitu. Terus akhirnya mereka kenalan gitu kan. Nah menurut aku sih tips ini tuh ya juga bisa ya dikatakan bisa juga ya efektif juga ya, karena
secara langsung gitu loh, bisa ketemu sama TNI-nya kayak gitu loh, bisa ketemu sama orangnya langsung, bisa tatap muka kayak gitu. Dan menurut aku ini tuh juga apa ya, banyak kok yang terjadi kayak gini gitu loh. Biasanya kalau aku tanya nih, dulu kenal omnya gimana? Dulu tuh nggak sengaja, kita lagi makan, terus omnya ngajak kenalan. Terus ada juga nih teman aku nih, teman-teman bisa kenal sama suaminya saat ini yang TNI itu karena nggak sengaja tuh kenalan di stasiun kayak gitu. Coba tuh kan, di tempat-tempat yang bahkan yang apa ya, yang tanpa terfikirkan tuh juga bisa gitu loh, dapat gitu kan. Terus kemudian yaitu lewat media sosial. Nah ini ya, media sosial ini tuh banyak banget pasti yang dapat kenalan lewat media sosial, entah si abangnya yang ngajak kenalan duluan atau yang perempuan yang ngajak kenalan duluan gitu kan. Bisa dari like foto, postingan, dari komentar, dari reply story, atau DM-an itu banyak banget ya. Karena aku ada juga teman ya, punya temenku cewek, dia bisa pacaran sama TNI ya karena abangnya duluan yang ngajak kenalan gitu. Nah itu tadi ya teman-teman, 6 tips yang mungkin bisa teman-teman coba jika teman-teman ada niatan ya, atau punya cita-cita pengen berpasangan, punya pasangan, seorang abdi negara. Nah terus kalau aku gimana gitu loh, kok kakak bisa nih dapat abangnya, dapat suami TNI, itu caranya gimana, tipsnya? Nah kalau untuk aku pribadi ya teman-teman, aku tidak melakukan 6 tips tadi ya karena aku sama suamiku udah pacaran dari lama gitu ya, dari masih sekolah SMK, alhamdulillah. Jadi ya kita ngikutin prosesnya aja gitu dari dulu. Udah dari tahun 2013 masih bocah SMK gitu ya, sampai kita daftar kuliah bareng dan akhirnya kita memutuskan jalan kita masing-masing. Aku kuliah sampai lulus, kerja jadi programmer, dan suami aku hanya kuliah sebentar, dia memantapkan diri ingin jadi abdi negara, dan alhamdulillah jalan kita jodoh gitu, dan pada akhirnya kita bisa menikah gitu kan. Nah jadi apa ya teman-teman, banyak juga kok selain 6 tips tadi gitu ya, banyak yang akhirnya menikah sama TNI karena udah pacaran dari lama, dari mereka zaman sekolah, zaman kuliah ya kayak aku gini. Jadi pacarannya bertahun-tahun, ada bahkan lebih lama dari aku. Kalau aku kan 7 tahun ya pacaran sama suami aku, baru nikah. Ada temen aku yang pacaran sampai 8, 9, 10 tahun tuh ada temen-temen ya, emang mereka udah dari zaman sekolah tuh udah bareng gitu. Jadi ya menikmatin prosesnya kayak gitu. Jadi menurut aku juga gitu ya, mau tipsnya seperti apa, mau teman-teman emang punya cita-cita jadi pasangan TNI, pengen punya pacar TNI gitu ya, itu tidak masalah teman-teman ya. Yang penting jangan sampai gitu ya cara kita itu melukai atau merugikan orang lain. Terus kayak bagi tips kayak gitu salah apa enggak? Ya enggak gitu ya, itu semua ada pro dan kontranya. Yang penting tuh ya kalau kita mau emang niatannya mau ngajak kenalan duluan atau mau deket sama abang gitu kan, ya dilihat-lihat juga omnya itu, abangnya itu masih bujangan atau sudah beristri gitu kan. Penting tidak ada yang dirugikan. Kalau misal teman-teman mau mengikuti tips-tips yang sudah ada, yang sudah viral, ya silahkan aja gitu kan. Itu kan yang lakuin teman-teman sendiri. Yang penting teman-teman tidak merugikan orang lain. Oke, cukup sekian. Jika teman-teman masih bingung atau mungkin mau sharing, ada pertanyaan, boleh banget langsung aja komentar di bawah atau DM di Instagram aku @wulandani. Dan jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.